Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ni darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وليس على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وشفيئنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ إمام محمد الفضالي رحمه الله وغفر له ولوالديه وصاحب شرها إمام إبراهيم البيجوري رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال masih dalam pembahasan perkara jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu, dan di antara perkara yang wajib diiktikadkan, perkara yang wajib diyakini di dalam agama, perkara yang harus diyakini yang menjadi dasar-dasar agama, yaitu Anallaha ta'ala yajuzu ayyara fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala itu boleh saja, bisa saja dilihat di akhirat. Ini masuk dalam perkara jaiz. Jadi di akhirat nanti, sebagaimana i'tiqadnya ahlu sunnah wal jamaah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa saja dilihat, bisa saja kita menyaksikan kepada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kepada sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai hadiah, sebagai tambahan hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya surga itu merupakan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah. Nah, selain surga, Allah menjanjikan tambahan lagi untuk orang mukmin. Apa itu? Melihat kepada Allah.
kita dikasih kenikmatan. Banyak kenikmatan dikasih. Tapi nggak pernah lihat yang ngasih nikmat. Tiap hari, tiap detik kita nggak pernah putus. Nah, kalau kita mau menghitung nikmatnya Allah, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung, mau membilang-bilang nikmatnya Allah, ya nggak akan terbilang. Tapi kita nggak pernah lihat yang ngasih nikmat. Udah di dunia diberikan banyak kenikmatan, di akhirat diberikan lagi surga yang begitu nikmatnya. Maka surga adalah kenikmatan yang mengalahkan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia, seberapapun nikmatnya dunia, ya. Kalau kata Daeng, saya mah udah puas sama kenikmatan dunia, belum apa-apa. Kenikmatan dunia belum apa-apa dibanding kenikmatan surga. Maka kenikmatan surga yang begitu nikmatnya itu masih kalah nikmatnya sama melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya gambarannya tadi, kamu dapat kiriman nasi berkat umpamanya. Dapat kiriman, lagi makan berkat, lagi enak-enaknya. Yang ngasih berkat datang, ini bisa putus nikmatnya gitu loh. Karena lihat, oh ente yang ngasih ini, wah masya, ini lupa sama nikmatnya berkat. Nah, begitupun nikmat surga yang diimpi-impikan oleh semua manusia itu bisa hilang, bisa kalah nikmatnya dengan apa? Ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, melihatnya pakai apa? Oh, ini berbeda pendapat para ulama. Satu mengatakan melihatnya pakai mata hati, satu mengatakan melihatnya pakai mata kepala. Dua-duanya kita terima. Kenapa? Karena melihatnya kita pasti pakai alat. Mau pakai hati boleh, mau pakai mata hati, pakai mata kepala juga boleh loh. Mata kepala kita kan matanya cuma bisa melihat warna, Beb. Itu mata dunia. Kenapa? Karena memang yang diperlihatkan oleh Allah di dunia cuma itu. Kamu yang mau maksa lihat yang lain nggak bisa. Tapi ketika mata kamu itu dilihatkan oleh Allah dengan sesuatu yang nggak pernah kamu lihat, ya boleh saja. Kayak ginilah. Mata itu ibaratnya sorot senter. Pernah lihat senter? Senter itu tergantung yang nyorotin, mau disorotin kemana saja nurut. Lah selama ini senter kamu disorotin ke warna dan bentuk, ya kamu lihatnya itu doang, nggak pernah lihat yang lain. Nanti pas senter kamu disorot ke malaikat, kamu lihat, bingung, kok bisa lihat malaikat? Ya nggak bingung. Wong mata kita itu nurut sama yang nyorotin, mau disorot kemana ya boleh. Kok disorot ke Allah, Allah menampakkan dirinya, kita melihat, ya boleh saja. Kenapa? Kok boleh saja? Karena Allah sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada itu menurut akal bisa saja dilihat. Li'anna Allah Ta'ala ala karru'yah ala istiqraril jabal fi qauli ta'ala fa in istaqarra makanahu fa saufa taroni. Kenapa kok kita
beralasan kita bisa melihat Allah di dalam surga? Oh, karena ini berkaitan sama permintaan Nabi Musa alaihi salam. Alasan pertamanya apa? Melihat kepada Allah ini diminta oleh Nabi Musa. Nabi itu pinter apa goblok? Hah? Pinter. Ada nggak Nabi goblok? Nggak ada. Kalau melihat Allah itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi, maka tidak akan diminta oleh Nabi. Nabi pinter, tahu yang diminta itu mungkin saja terjadi, maka diminta kepada Allah. Nah, kalau itu hal yang mustahil, terus Nabi minta, oh gobloknya nggak ketulungan, itu berarti udah tahu mustahil kok diminta. Itu alasan pertama, bahwa melihat kepada Allah itu boleh terjadi karena pertama diminta oleh Nabi Musa. Alasan kedua, karena melihat kepada Allah itu digandengkan oleh Allah dengan perkara jaiz, gitu. Maju. Ini jomplang, kapalnya jomplang. Lu sono pindah sono. Ini kalau kapal jomplang kapalnya. Tahu jomplang? Melihat kepada Allah digandengkan oleh Allah dengan perkara jaiz. Apa perkara jaiz? Wa in istaqarra makanahu fasaufa taroni. Apabila gunung ini bergerak, maka kamu tidak bisa melihat aku. Kalau gunung ini bergerak, kamu nggak bisa lihat. Berarti kalau nggak gerak bisa. Nah, dan kita pertanyaannya, gunung itu, benda itu mengalami gerak dan diam itu wajib apa jaiz? Wajib apa jaiz? Wajibnya gerak apa diam? Wajibnya gerak apa diam? Benda itu gerak diam hukumnya apa? Wajib apa jaiz? Jaiz. Boleh gerak, boleh diam. Maka Allah menggandengkan, kalau gunung itu gerak, kamu nggak bisa lihat saya. Kalau gunung itu diam, bisa lihat saya. Berarti perkara digandengkan dengan perkara jaiz, maka hukumnya jaiz, gitu loh. Sama saya ngomong, kalau hujan kamu nggak ketemu saya. Kalau nggak hujan, lah hujan atau enggak hukumnya apa? Jaiz. Berarti itu perkara jaiz, menggandengkan sesuatu pada perkara jaiz, hukumnya jaiz. Jadi melihat kepada Allah jaiz menurut akal. Kenapa? Melihat isyarahnya Allah yang menggandengkan perkara jaiz, menggandengkan melihat Allah pada perkara apa perkaranya? Bergerak atau diamnya gunung. Lah gunung ya harus diem, Beb. Masa gunung gerak-gerak? Lu nggak pernah lihat gunung gerak? Ya sekarang nggak pernah lihat. Nanti ketika kamu diberitakan, ketika gunung-gunung itu berterbangan bagaikan kapas. Ketika gunung-gunung itu dicabut oleh Allah dari tempatnya, gunung itu fungsinya bagaikan paku payung. Kamu ngerti paku payung? Apa itu? Paku ada apanya? Gunung itu begitu, tancapkan. Ketika diangkat nanti,
maka gunung itu akan berterbangan. Dan bumi, ketika gunung dicabut, bumi akan, kenapa? Ibarat kemah, ibarat orang kemah, tahu kemah? Tenda, bikin camping tenda, itu ada apanya? Ada apanya? Talinya yang buat ngikat apa? Kalau itu dicabut gimana? Nah itu begitu. Bumi begitu. Kalau paku-paku gunung itu dicabut, maka bumi akan bergoyang. Jadi gerak dan diamnya gunung itu perkara jaiz. Fastiqrarul jabal jaizun, maka bergeraknya gunung itu hukumnya jaiz. Fayakunu al mu'allaqu alaihi min ru'yatin jaizan, maka gandengannya melihat kepada Allah maka hukumnya menjadi jaiz. Li'annal mu'allaqu alal jaizi jaizun, karena sesuatu yang dikaitkan pada perkara jaiz hukumnya adalah jaiz. Lakinna ru'yatuna lahu ta'ala bila kaifa, tapi melihatnya kita kepada Allah ya tidak dengan cara yang bagaimana. Laisa karu'yati ba'dzuna ba'dzon, bukanlah caranya seperti mana kita melihat sebagiannya kita. Artinya fala yara ta'ala fi jihatin wala yaluna wala bilaunin wala yara ta'ala jisman. Melihatnya bukan pada arah tertentu, di depan saya atau Tuhan di samping saya atau Tuhan di atas saya hingga saya harus mendangak atau saya harus toleh. Dan yang saya lihat bukan warna putih, hijau, kuning, ya bukan. Dan yang saya lihat bukan benda yang punya ruang. Kenapa? Karena melihat yang pada arah tertentu, melihat yang punya warna, melihat yang berbentuk benda, maka itu melihatnya sesama kita. Kalau saya melihat sesama makhluk, ya lihatnya pakai mata, ada di depan saya, ada warnanya, ada bentuknya. Ini karena yang saya lihat adalah jirim atau benda. Tapi melihatnya Allah tidak demikian. Artinya kita tidak melihat Allah itu di depan kita. Kalau Allah yang kita lihat nanti di depan kita, apa artinya? Nanti bisa saja Allah di belakang kita. Kalau saya melengos gimana? Ya, maka kita nggak bisa untuk membelakangi Allah, nggak bisa. Kenapa? Karena yang akan kita lihat Tuhan itu bukan di depan kita, bukan. Kalau depan kita bisa kita melengos. Yang kita lihat nanti ketika melihat Allah, kita akan diliputi dengan Allah, hingga kita nggak akan melihat yang lain selain Allah. Hingga bahkan diri kita lagi dimanapun kita nggak ngerti waktu lihat itu, karena kita nggak melihat yang lain selain Allah. Dan yang dilihat bukan warna, yang dilihat bukan benda. Itu yang harus kita imani dari ru'yatullah, melihatnya kita kepada Allah. Tanazau ta'ala, tanazallahu ta'ala, tanazallahu wa ta'ala andalika uluwan kabira. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari yang demikian. Wa nafi
nafyu ru'yatillahi ta'ala al-mu'tazilata. Dan orang yang menolak adanya ru'yah kepada Allah di antaranya orang Mu'tazilah. Qabbahahumullahu ta'ala. Siapa Mu'tazilah? Orang yang dijelekkan oleh Allah. Na'udzubillah. Wa hiya min aqaidihim az-zaighatil batilah. Dan ini termasuk akidah mereka yang fasik, akidah mereka yang kotor dan batal. Ini akidahnya orang-orang Mu'tazilah yang menolak ru'yatillah, menolak kita bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasannya apa? Nabi Musa saja nggak bisa lihat, Nabi apalagi kita. Ini nggak paham isarohnya Allah, nggak paham. Gunung saja meledak, begitu muncul sinarnya Allah, apalagi kita meleleh, kata dia. Lah kalau kita meleleh melihat Allah, Nabi Muhammad apa? Jadi bubur dong. Bolak-balik sih gimana? Lihat lagi, benyek dong. Jadi bubur kalau begitu, tapi enggak begitu. Artinya melihat Allah itu bukan melihat sinar. Sinar yang muncul pada waktu Nabi Musa melihat Allah itu bukan sinarnya Allah, bukan. Itu sinar yang menjadi pembatas antara dimensi, antara alam yang satu dengan alam yang lain dibatasi dengan sinar. Artinya Allah bikin sekat itu pakai sinar. Nah, kalau kita kan nggak bata pakainya. Ente bikin sekat pakainya tirai. Allah bikin sekat pakainya sinar. Artinya alam ini satu tempat dihuni 3 makhluk. Malaikat ya di sini, jin ya di sini, manusia batasnya apa? Hijabnya sinar, cahaya. Hingga kamu nggak bisa menembus kepada ruang yang lain karena cahaya itu, kamu terhidap dengan cahaya itu. Kayak suara. Ada suara sumpritan yang kalau ditiup kamu nggak dengar suaranya, tapi anjing berdatangan. Coba kamu pinjam tiupan untuk manggil anjing, coba kamu tiup yang keras nggak ada suaranya. Kenapa? Frekuensinya terlalu tinggi hingga telinga kita nggak sanggup menangkapnya, gitu loh. Jadi ada keadaan yang mana Allah membatasi kemampuan kita. Nah, batasan itu dibatasi oleh berbagai macam keadaan. Ada yang cahaya itu semakin terang, ada yang cahayanya dengan keadaan cahaya yang berbeda, hingga kita menjadi terhijab untuk melihat dimensi yang lain atau dunia yang lain. Seperti Nabi Allah Muhammad SAW ketika akan menuju kepada Sidratil Muntaha. Ketika akan masuk ke tempat Sidratil Muntaha, malaikat Jibril berhenti. Apa kata malaikat Jibril? Kalau saya melangkah 1 langkah lagi, wahai Nabi, saya akan terbakar. Kenapa? Karena ada hijab yang melarang saya, yang membatasi diri saya untuk tidak bisa masuk ke sana. Nah, itu sama dengan gunung yang melihat sinar yang Allah tampakkan di alam yang lain. Gunung itu meledak, gunung itu pecah. Sama dengan malaikat Jibril, andai melangkah ikut Nabi maka dia akan pecah. Kok Nabi enggak? Bahannya lain. Lah ya, bahannya lain. Spare partnya lain. Kapal selam tahun wawu. Begitu tenggelam ya meledak di bawah. Coba kapal selam sekarang.
begitu dipelihara, beli lagi. Ini beda bahannya. Ini gambaran adatnya begitu gitu loh. Ya, jadi Mu'tazilah menganggap Nabi Musa saja nggak bisa lihat Allah. Padahal itu mau bicara Nabi Musa tidak bisa melihat Allah itu di dunia, bukan nanti di akhirat. Di akhirat orang-orang mukmin akan diperlihatkan melihat Allah. Adapun di dunia melihat kepada Allah dikhususkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak untuk yang lainnya. Ini namanya keistimewaan, kekhususan. Orang Yahudi kan nyeleneh, ya? Pokoknya Musa, saya mau iman sama kamu kalau saya lihat Tuhan. Kalau enggak kamu bohong-bohongan lah. Memang otaknya senewen, otaknya rada-rada ini, ya? Lah masa sudah bawa mukjizat, sudah bawa dalil, sudah masih mau lihat, maksudnya mau ngapain? Kalau enggak merekayasa sesuatu, memang kerjanya bikin, bukan asli mau iman tuh bukan, mau bikin. Begitu sudah menang semua, ditolong Nabi Musa, dipindahkan dari Mesir ke Palestina, tinggal masuk negeri Palestina mereka akan aman tinggal di situ. Sayangnya di Palestina ada raja yang zalim. Kata Nabi Musa, ini Bani Israel, kita masuk, kita perang, pasti menang. Allah sudah ngasih berita pasti menang. Apa kata Bani Israel? Lu aja dah. Lu aja yang masuk sama Tuhan lu, gua nunggu di sini. Apa nggak kurang ajar ente? Nabi digituin, ente aja Musa sama Tuhan ente perang, kalau menang gua tinggal. Itu Yahudi itu kerjaannya begitu. Jadi bagaimana sama Tuhannya mau hormat, maka mereka nggak punya hormat. Orang-orang yang jauh dari rahmat, jauh dari kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menolak ru'yatullah diantaranya adalah orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang bisa melihat kepada Allah. Terus wa minal aqaidihim al-fasidah aidan, dan diantara akidah-akidah yang rusak dari mereka, dari orang-orang Mu'tazilah, selain menolak ru'yatullah, menolak melihat kepada Allah, akidah mereka diantaranya innal abda yakhluqu af'ala nafsihi, sungguhnya seorang hamba itu bisa menciptakan perbuatan pada dirinya sendiri. Ini ciri Mu'tazilah ini. Kalau kamu ketemu orang, saya bisa gerak sendiri, diam sendiri. Ini bukan Allah, nggak ada urusan sama Allah. Saya mau gerak terserah saya mau diam. Siapa itu? Mu'tazilah. Kalau kita kan enggak. Kamu bisa gerak, insya Allah. Begitu gerak, alhamdulillah. Kenapa? Kalau nggak ditolong sama Allah, nggak mungkin gerak. Mu'tazilah enggak. Allah nggak urusan sama gerak saya. Gua mau loncat kayak mau gerak kayak mau nungging, Allah nggak ada urusan. Kenapa? Allah melepaskan saya. Saya dilepas oleh Allah, diberikan wujud, diberikan kemampuan, lalu dilepas. Terserah kamu mau ngapain aja. Nanti tinggal akhirnya saya yang
jadi juri neraka, surga. Itu pendapat Mu'tazilah. Maka itu pendapat yang disebut akidah yang rusak, akidah yang batal. Li ajli qaulihim hadza, untuk perkataan mereka ini, ya sumuna bil qadariyah, maka mereka disebut namanya qadariyah. Ketika mereka mengatakan punya qadar, punya kemampuan pada diri mereka sendiri, mereka dikatakan qadariyah. Jadi Mu'tazilah itu ada Mu'tazilah yang qadariyah. Li'annahum yaquluna, karena mereka itu mengatakan bi anna af'alal abda, sungguhnya perbuatan hamba itu bi qudratihi, atas kemampuan, kekuatan, kekuasaan dirinya sendiri. Kama samaitu ta'ifatul alqailuna bi annal abda majburun ala af'alallati yaf'aluha. Sebagaimana kebalikannya dari orang-orang Mu'tazilah, ini mereka yang mengatakan, yang disebut namanya, sungguhnya hamba itu, kata mereka, itu majburun. Seorang hamba itu adalah orang yang terpaksa ala af'alillati yaf'aluha. Apa yang diperbuat hamba itu semuanya terpaksa. Hamba itu enggak punya perbuatan pada dirinya sendiri, enggak punya. Apapun yang diperbuat hamba itu perbuatan Allah. Ini pendapat yang sebaliknya dari Mu'tazilah, sebaliknya dari Qadariyah. Kalau Qadariyah, semua yang diperbuat hamba dari dirinya sendiri. Kalau Jabariyah, semua yang diperbuat hamba itu perbuatan Allah, bukan perbuatan dirinya lagi, bukan, tapi langsung pada itu perbuatan Allah. Ini kebalikannya. Satu mengatakan itu perbuatan semuanya saya, namanya Qadariyah. Satu mengatakan itu perbuatan Allah. Nah, kamu gimana? Saya nggak punya perbuatan apa-apa. Saya itu kayak angin, saya itu kayak bulu. Kalau angin tertiup dari barat, ya saya ke barat. Kalau ada angin dari timur, saya ya ke timur. Ini sesuai dengan apa pendapat mereka, maka disebut mereka kaum Jabariyah. Bil jabariyati nusibat ila qaulihim bijabril abdi, dengan terpaksanya hamba, wa qahrihi, dan tidak punyanya pilihan hamba. Wa ya aqidatu za'ighatu aidzon, maka itu adalah akidah yang kotor, akidah yang rusak juga, bukan akidah yang bersih. Berarti ada dua kelompok, yang kelompok ini kelompok yang rusak, yang akidahnya kotor, yang kita nggak boleh menjadi orang yang punya akidah seperti mereka. Fungsinya kitab ini diantaranya mau menjelaskan keadaan mereka. Kamu disuruh ngaji biar kamu jangan jadi kayak mereka, nggak jadi Qadariyah dan jangan jadi Jabariyah. Maka orang Qadariyah itu kalau mau sholat, saya ya sholat sendiri. Allah perintah saya, maka saya laksanakan perintah Allah. Suruh puasa, saya puasa. Suruh haji, saya haji. Suruh sholat, saya sholat. Itu dibantu nggak sama Allah? Ya enggak, Allah cuma merintah aja. Semuanya urusan saya. Allah nggak ikut-ikut serta untuk menjadikan saya menjadi orang yang sholat. Lah sebaliknya Jabariyah, lah kamu sholat dong. Lah kamu itu gila, Pak. Emangnya ada dalang merentah wayang, katanya. Dalang gila itu.
Hah? Ada dalang merintah, wayang, sholat dong. Wayang itu nggak bisa sholat. Yang bisa sholat siapa? Dalang. Jadi yang sholat siapa? Dalang. Jadi kalau saya sholat, ini bukan saya, ini dalang yang sholat. Kalau saya makan, dalang yang makan. Kalau saya minum, itu pendapatnya begitu. Jadi semua yang diperintahkan Allah, kata mereka, nggak mungkin Allah merintah saya, nggak mungkin. Wong saya ini nggak bisa apa-apa, gimana diperintah? Ini kebejatan pendapatnya orang-orang Jabariyah. Tapi giliran makan 2 mangkok. Wah, ketika disuruh sholat, nggak bisa sholat. Ini orang-orang yang pada intinya mereka menolak hukum-hukumnya Allah. Mereka nggak mau menjalankan perintahnya Allah. Kata mereka, lah kalau Allah itu mau merintah saya agar saya masuk surga, lah tinggal dimasukin aja, kok ngapain perintah-perintah? Kalau Allah melarang saya karena saya dilarang jangan saya masuk neraka, tutup aja nerakanya kan selesai, ngapain repot-repot? Kamu yang Tuhan apa kamu yang kok jadi kamu ngatur Tuhan bagaimana sih? Ini orang-orang Jabariyah. Hanya hati-hati sama 2 kelompok ini. Ada yang orang itu mau pindah dari Qadariyah, loncat, cuman kejauhan masuknya jadi Jabariyah. Dari Jabariyah mau pindah jadinya Qadariyah. Makanya ahli sunnah itu keluar dari Qadariyah dan keluar dari Jabariyah. Beda dengan pendapatnya Wahabi. Apa kata Wahabi? Kata Wahabi, ahlu sunnah itu Mu'tazilah banci. Hah? Mu'tazilah banci. Setengah Mu'tazilah. Mu'tazilah yang belum jadi gitu loh. Artinya apa? Masih nyerempet-nyerempet pada Mu'tazilah. Itu pendapat siapa? Wahabi. Saking nggak senengnya sama ahlu sunnah. Jadi Ibnu Taimiyah ketika ditanya tentang siapa itu ahlu sunnah wal jamaah, kata mereka, ahlu sunnah itu ya kami ini, kita ini ahlu sunnah salafi. Lah kalau mereka itu Asy'ariyah. Maka Asy'ariyah itu siapa? Asy'ariyah itu Mu'tazilah banci. Bukan ahlu sunnah. Ada lagi dalam bab yang lain ditanya, Taimiyah, Mu'tazilah apa? Asy'ariyah itu siapa? Asy'ariyah itu ahlu sunnah, kata dia. Tapi ketika di tempat itu nggak ada kita. Kalau kita nggak ada, dia ahlu sunnah. Kalau ada kita ahlu sunnahnya, dia Mu'tazilah. Itu pendapatnya siapa? Ibnu Taimiyah. Lah, pendapat yang paling akhir, yang paling ringan, apa? Ketika ditanya siapa Asy'ariyah itu? Kita ini yang nggak boleh mengkafirkan semua Asy'ariyah. Kita nggak boleh mengatakan semua Asy'ariyah itu sesat. Kenapa? Ya dipilih-pilih dulu, ada Asy'ariyah yang sesat, ada yang nggak sesat. Ini pendapat mereka yang paling bagus. Itu paling bagusnya begitu. Kenapa? Mereka terjebak pada situasi yang mereka nggak bisa memilih. Orang-orang Wahabi, dari mulai Muhammad bin Abdul Wahhab, ke bawahnya ada Syekh Utsaimin, Syekh Ibnul Baz. Kalau kamu urutkan guru-guru mereka ke atas, ujungnya Asy'ariyah gurunya. Ketika mereka mengatakan Asy'ariyah kafir, sama saja ngafirin
Mereka nggak berani ngomong begitu. Mentoknya di sini, dilema dia mau ngomong kafir, guru saya Asy'ariyah, mau ngomong nggak kafir, berbeda dengan pahamnya kita. Maka mereka katakan yang paling ringan, ya kita nggak benar kalau mengkafirkan semua Asy'ariyah. Ada yang kafir, ada yang nggak. Karena kalau diurutkan ujungnya semua al-hadis Asy'ariyah, semua ahli sufi Asy'ariyah, semua perawi Quran Asy'ariyah, semua ahli tafsir Asy'ariyah. Mau lari kemana dia? Mau loncat ke Nabi? Nggak bisa, harus lewat orang-orang ini. Dan orang-orang ini adalah Asy'ariyah, hingga mereka buntu untuk mengatakan Asy'ariyah semuanya kafir, mereka buntu. Makanya nggak konsisten dalam membuat keputusan. Asy'ariyah itu siapa? Nih, penilaiannya nggak konsisten. Kalau kita kan konsisten. Mu'tazilah kafir, gitu loh. Di dunia, di akhirat apalagi resmi, nggak ada perbedaan di akhirat. Di dunia ada perbedaan. Ada yang mengatakan nggak kafir, ada yang mengatakan kafir. Kalau ahli sunnah Mu'tazilah kafir di dunia apalagi di akhirat. Nah, kalau Wahabi bagaimana? Orang yang mengatakan Tuhan di atas, orang yang mengatakan Tuhan punya tangan, itu belum kafir. Gitu jawabannya. Kecuali dia mengatakan Tuhan di atas seperti saya duduk di atas, kafir. Yang mengatakan Tuhan punya tangan seperti saya tangannya, kafir. Tuhan punya tangan tapi saya nggak tahu tangannya, belum kafir. Nggak boleh kamu ngafirin. Tuhan di atas tapi saya nggak tahu kayak apa, nggak boleh kamu kafirkan mereka. Gitu loh. Mau di sisi mau disilit, saya nggak tahu bagaimana, nggak kafir hukumnya. Tapi kalau Tuhan, saya di sisi Tuhan yang maknanya seperti ini di sisi saya, kafir, begitu. Itu pendapat yang harus kita pegangi hingga kita nggak punya permasalahan dengan madhab yang lain. Walaupun saya katakan Mu'tazilah itu kafir, tetap saya bertetangga sama mereka, nggak boleh jadi musuh kita. Wahabi, Mu'tazilah mengatakan kita kafir dan menghalalkan darah kita, memusuhi kita, ini yang berbahaya. Kita nggak pernah musuhi mereka. Orang yang punya perbedaan dengan orang lain jangan jadi permusuhan. Beda itu dalam pendapat keilmuan, bukan dalam bertetangga. Kamu punya tetangga orang kafir, nggak mau? Mau nggak? Nggak mau? Ya mau saja, nggak ada masalah, mau sama siapa saja. Bukan terus tetangga saya harus mukmin, mukminnya ahlu sunnah lagi, Asy'ariyah lagi, kalau nggak pecat. Ya nggak bisa. Lu tinggal di sana harusnya. Nggak bisa. Sekampung dibeli. Lu pakai data orang Yahudi lo. Masuk kemari harus Yahudi, nggak Yahudi keluar lo. Nggak bisa begitu, ya. Jadi kita nggak boleh mengedepankan perbedaan hingga jadi permusuhan. Jadi ada batasannya nih. Dia ada Mu'tazilah, ada Jabariyah. Ahli sunnah bagaimana statusnya? Wal haq, dan yang benar, anal abda, sungguhnya hamba itu la yakhluqu af'ala nafsihi. Ini ahli sunnah ini. Hamba itu tidak bisa menciptakan perbuatannya Nih dicermatin nih. Kalimat tidak bisa menciptakan perbuatan sendiri menolak apa ini? Menolak Qadariyah yang mengatakan apa? Bisa menciptakan perbuatan pada dirinya. Kita mengatakan apa? Hamba itu tidak bisa
menciptakan perbuatan pada dirinya, bukan berarti nggak punya perbuatan. Kita ngomong bukan hamba itu nggak punya perbuatan, bukan, tapi tidak bisa menciptakan perbuatan pada dirinya. Perkataan ini menolak Mu'tazilah dan menolak Jabariyah. Jabariyah mengatakan kita tidak punya perbuatan. Kita mengatakan kita tidak bisa menciptakan perbuatan bukan nggak punya perbuatan, tapi tidak diciptakan oleh dirinya sendiri, gitu loh. Jadi satu perkataan ini menolak Qadariyah dan menolak Jabariyah. Terus walaisa majbur, dan hamba itu bukan nggak punya kerjaan. Maka hamba itu punya pekerjaan, tapi bukan dari dirinya. Ini ahli sunnah nih. Ahli sunnah ada di tengah-tengah, artinya keluar dari Qadariyah dan keluar dari Jabariyah. Bukan kita ikut sono separuh, ikut sini separuh, bukan. Justru kita keluar dari keduanya, bukan Jabariyah dan bukan Mu'tazilah. Dengan apa? Kita ini punya perbuatan, bukan majbur, tapi perbuatan itu tidak diciptakan oleh dirinya sendiri. Saya duduk, perbuatan siapa itu? Duduk perbuatan siapa? Makhluk. Tuhan duduk. Makan perbuatan siapa? Minum perbuatan siapa? Makhluk yang punya perbuatan, tapi tidak diciptakan oleh dirinya sendiri. Allah yang menciptakannya. Hamba dibikin Allah jadi hamba yang punya pekerjaan makan, punya kerjaan minum, punya pekerjaan sholat, puasa, haji. Semua perbuatan hamba diciptakan oleh Allah. Walaupun sampai perbuatan maksiat, zina, maling, riba, membunuh orang, berbohong, semuanya diciptakan oleh Allah, tidak muncul dari dirinya sendiri. Bal inna Allah ta'ala yakhluqul af'ala sadiratun minal abdi. Maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan perbuatan yang disandarkan kepada seorang hamba. Kama kaunil abdalahu ikhtiyaron, sebagaimana hamba itu oleh Allah diberikan pada dirinya ikhtiar, upaya atau usaha untuk memilih fiha, di dalam perbuatannya. Hamba itu bukan Jabariyah. Kalau Jabariyah itu nggak punya pilihan. Contohnya kayak apa? Wayang. Wayang itu Jabariyah asli, nggak punya pilihan. Punya perbuatan, tapi nggak punya pilihan, gitu loh. Itu namanya Jabariyah asli. Semuanya diperbuat sama si dalang. Lah kalau hamba, kita manusia, bukan seperti wayang. Bedanya di mana? Diberikan oleh Allah ikhtiar, upaya untuk memilih. Lah, karena punya pilihan inilah, makanya kita diperintah oleh Allah untuk melakukan sesuatu, dilarang oleh Allah untuk melakukan sesuatu, karena adanya sebuah pilihan. Asadiratu minal abdi ma'a kaunil abdalahu ikhtiyar
Fiha qala Sa'du, berkata Imam Sa'ad fi Syarhil Aqaid, dalam kitab Syarhil Aqaid, wa hadzal ikhtiyar la yumkinu an yu'bira anhu, bahwa yang namanya usaha pilihan ini susah untuk digambarkan. Bali syahsin, tapi seorang hamba yajidu baina harakati yadihi idza harakaha wa huwa wa baina ma idza harakahal hawa qahran anhu farqon. Kalau suruh menjelaskan ikhtiar itu yang kayak apa, kata saat susah kayaknya jelasinnya. Tapi yang jelas, kata dia, setiap hamba pasti bisa membedakan antara gerakan tangannya yang bergerak dengan upayanya sendiri dan gerakan tangannya yang hasil digerakkan oleh angin. Ketika kamu tertiup angin dan kamu enggak punya kemauan untuk ke sana, tapi kamu ke sana, maka kamu tahu ini bukan pilihan saya. Dan kamu tahu ketika tangan kamu gerakkan sesuai pilihan kamu bisa membedakan antara keduanya. Mana yang dengan pilihan, mana yang bukan dengan pilihan. Kamu nyekek botol, kamu minum. Kamu tahu nggak itu pilihan apa bukan pilihan? Saya dipaksa, Beb, nyekek botol, Beb, kampleng dasnya. Nah, ketika kamu nyekek botol minum, Allah tanya nanti waktu nyekek, kamu inget nggak itu haram? Kamu inget nggak Nabi melarang? Kamu inget nggak Quran melarang? Inget ya Allah. Kok dicekek, kenapa? Saya milih ya Allah. Nah, saya nggak maksa kan? Akan diakui, bukan paksaan. Allah nggak pernah maksa kamu maksiat, nggak pernah. Gitu. Maka hamba akan tahu dirinya nggak dipaksa untuk ngelakuin sesuatu. Ada yang dia milih, ada pula yang dia nggak milih. Kayak apa? Lagi jalan kesenggol botol pecah. Oh maaf, nggak sengaja saya. Kamu banting ya? Enggak Pak, saya nggak banting. Beneran saya nggak. Kamu bisa bedain mana yang kamu sengaja milih, kamu cekek, mana yang kamu sengaja, kamu nggak sengaja menjatuhkan sesuatu. Ini perbedaan. Allah menjadikan pilihan untuk kita. Maka seorang hamba akan ngakuin, ini pilihan saya ya Allah. Salah, terima saya ya Allah, saya salah. Begitu. Makanya ahli sunnah itu konsekuen. Ketika dia ngelakuin maksiat, saya salah ngakuin, dan dia minta maaf kepada Allah. Jangan jabariyah, enggak, bukan saya ya Allah, saya mah gak bisa apa-apa ya Allah, saya ini ya Allah. Tapi nyekek botol. Gimana jabariyah kok nyekek botol? Lu mestinya diem kayak patung, jangan kemana di situ aja, lu makan kagak, kencing kagak, berak. Ini perbedaan antara keduanya. Jadi jangan sampai kita salah memahami mana yang disebut Jabariyah, mana yang disebut Qadariyah, mana yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dikatakan, oh manusia itu ya semuanya pilihan dirinya sendiri, ya enggak juga. Ada yang dipaksa oleh Allah. Oh manusia itu dipaksa semuanya, enggak juga. Ada yang dikasih pilihan, gitu loh. Makanya kita itu keluar dari Jabariyah, keluar dari Mu'tazilah atau Qadariyah. Kita ada di tengah-tengah. Sampai digambarkan seperti halnya apa? Kambing. Di dalam tubuh kambing ada susu, ada tai, ada darah. Maka Mu'tazilah digambarkan seperti tai. Kalau Jabariyah digambarkan seperti darah. Ahlu Sunnah
seperti susu yang keluar dari kambing yang segar untuk diminum. Kenapa Jabariyah dikatakan seperti darah? Karena Jabariyah dari awalnya sudah jelek. Darah itu dari awal sudah najis, maka dia jelek sejak awalnya. Lah, kalau Qadariyah kok disebut tai, kenapa? Tai itu asalnya bagus makanan. Ketika diproses nggak beres, jadinya tai. Dia nggak tersaring jadi vitamin, jadinya ampas. Jadi asalnya Qadariyah itu bagus asalnya, tapi tiba-tiba kemudian setelah prosesnya yang salah, dia terjerumus jadi tokai. Lah kalau susu ini nggak kena proses, nggak nyentuh dari tai dan nggak nyentuh dari darah. Dia punya proses sendiri, maka itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jangan sampai kita ikut-ikut terpengaruh pendapat mereka yang mengatakan Ahlus Sunnah itu Asy'ariyah itu separuh Jabariyah atau separuh Qadariyah. Oh bukan, Ahlus Sunnah Asy'ariyah murni Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana mayoritas umat Islam semuanya berpegang kepada pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadhab kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini paham yang harus kita pegang. Ini diantara perkara jaiz. Dimasuk perkara jaiz banyak yang harus kita bahas, bukan hanya perkara wajib dan mustahil saja, karena tidak mengimani perkara jaiz juga bagian dari kerusakan akidah. Seperti orang-orang Mu'tazilah menolak ru'yatullah, ini kerusakan akidah. Menolak bisa melihat kepada Allah itu kerusakan. Menolak seorang hamba itu terkadang yang nggak punya pilihan. Kamu melakukan sesuatu, maka yang kamu kerjakan itu terkadang itu atas pilihan kamu dan terkadang tidak atas pilihan kamu. Kamu menyadari itu. Kamu tidur, kamu bisa bangun pakai beker. Ada yang tidur setel beker kebablasan. Kamu nyisir, kamu gerakkan rambut kamu sesuai keinginan kamu, mau kanan, mau kiri, mau gaya belakang, mau lancip ke atas, bisa kamu atur dengan sisir kamu. Tapi ketika tertiup angin, kamu tahu ini bukan pilihan saya, ini rambut. Jadi pada diri kita ada dua macam perbuatan. Ada perbuatan yang dengan pilihan, ada yang tidak dengan pilihan. Lah apa perbedaannya? Apabila Allah menjalankan kamu dengan tanpa pilihan, maka kamu dibebaskan dari hukuman oleh Allah. Bedanya nih, kamu kok nggak punya pilihan, dipegang tangannya, diikat, dicangap, dicekekin botol yang banyak, lu mestinya enak, rambah dong bos ya. Kenapa? Mumpung nggak salah. Kalau nggak punya pilihan sih bagaimana? Kecuali kamu yang nyekek sendiri, kamu tanggung jawab. Tapi ketika kamu dipaksa oleh orang lain untuk melakukannya, kamu nggak punya pilihan kesalahan. Allah membebaskan kamu dari kesalahan. Kenapa? Karena kamu nggak punya pilihan. Yang akan dihukum mereka yang terkait dengan sebuah. Lah yang bahaya apa? Sekarang banyak ahli sunnah Asy'ariyah kelihatannya jadinya Qadariyah atau Jabariyah. Jangan dikira kalau nggak ngaji Asy'ariyah pasti jadi Asy'ariyah, nggak bisa. Kalau kamu nggak ngaji Asy'ariyah, kamu jadinya apa? Qadariyah atau Jabariyah. Kalau kamu pengen jadi Asy'ariyah, kamu harus ngaji dengan cara ikut pendapat Imam Asy'ari, ikut ulama Imam Asy'ari. Kalau enggak, kamu akan jadi Qadariyah.
Artinya orang yang nggak tahu, nggak menyadari bahwa dirinya itu diberi perbuatan oleh Allah, maka akan menganggap bahwa Allah itu hanya menciptakannya pertama kali. Jeleng, jadi itu perbuatan Allah. Setelahnya ke sana, Allah nggak ikut-ikut lagi. Ini rata-rata orang punya paham seperti itu. Kalau dia nggak disuruh ngaji, Asy'ariyah akan terus pahami seperti Qadariyah. Makanya di zaman Nabi diluruskan agar orang jadi orang Islam yang jadi ahlu sunnah. Ketika setelah meninggalnya Rasul, sahabat, meninggalnya para ulama yang pokok-pokok, pemahaman akidah Qadariyah mulai masuk lagi. Kenapa? Memang dasar pemikirannya ke arah itu. Kemudian muncullah para imam kembali meluruskan ahli sunnah. Jangan begitu, harus kayak begini nih. Jangan jadi Jabariyah, jangan jadi Qadariyah. Lah kalau ada ahli sunnah, ada Asy'ariyah yang kemudian keserempet jadi Jabariyah, ada nggak? Ada. Contohnya apa? Orang yang dia berjalan ke sekolah, sampai depan gerbang sekolah, belok ke belakang sekolah, nongkrong di warung belakang sekolah, ujian nggak ikut, sekolah nggak ikut, apa nggak ikut. Begitu terima rapot, nggak naik kelas. Pulang bawa rapotnya, lapor ke bapaknya, Pak, ini rapot saya, dilihat nggak naik. Bapaknya ambil golok. Apa kata anaknya? Tunggu dulu, Pak, sudah takdir, Pak. Perkataan sudah takdir di sini mau menolak apa? Apa? Menolak hukuman dari bapaknya, maka dia jadi Jabariyah. Keserempet jadi Jabariyah, bahaya ini. Jadi takdir itu bukan untuk menolak hukuman. Kamu boleh ngomong takdir nggak di dunia. Kamu boleh ngomong ini takdir, kapan ngomongnya? Nanti di akhirat. Seperti siapa? Seperti siapa? Nabi Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam ditanya sama Nabi Musa, wahai bapak Nabi Adam, ente kok makan buah huldi? Terus takdir Musa, takdir. Jamnya kapan? Di akhirat. Kamu nggak boleh jawab takdir di dunia, nggak boleh, gitu loh. Kalau kamu mau ngomong takdir di dunia, kalau itu bukan pilihan kamu, nah, boleh kamu ngomong itu takdir. Kamu kok sholat subuh jam 7 kenapa? Oh, kesiangan saya. Takdirnya begini lah, boleh kesiangan, tapi jangan tiap hari kesiangan dulu. Rumah takdirnya siang kayak apa? Wak ketemu sama pendeta di mana? Di Marunda. Ada pendeta tetangga di Marunda, ada pendeta. Abah, saya ini ditakdirkan jadi orang Kristen, Bah. Jadi gimana? Gimana mau masuk Islam saya, Bah? Mau takdirnya saya jadi orang Kristen. Jadi kalau sudah takdirnya Kristen nggak bisa jadi orang Islam, itu pendapatnya. Nah, kalau ketemunya saya, nggak ketemu saya masalahnya. Lah kamu ditakdirkan goblok kok sekolah kenapa? Kamu ditakdirkan sakit kok berobat kenapa? Kamu ditakdirkan haus kok minum kenapa? Terima saja, wong sudah takdirnya kok dirubah. Ya begitu dong. Apa terus kalau takdirnya jadi orang Kristen sampai mati Kristen terus gitu? Ya enggak begitu. Awalnya boleh saja Kristen, tapi karena ada usaha, ada pilihan, saya ditempatkan Allah di tempat yang salah nih. Ada upaya untuk keluar, itu namanya punya usaha, punya pilihan, tahu mana yang baik, mana yang buruk, kamu kejar pilihan yang baik. Nah kalau gimana lagi, takdirnya Allah, saya jadi orang
Kristen itu Jabariyah apa Qadariyah kata kamu? Hah? Jabariyah setengah nggak jelas juga. Pokoknya kafir dah gitu. Ya orang yang begitu selamanya akan jadi orang kafir, nggak bakal berubah jadi orang Muslim. Kenapa? Karena menganggap apa yang dipilihkan Allah, ya sudah saya harus di situ, nggak bisa kemana-mana lagi. Nggak demikian. Ada yang namanya ikhtiar. Kita dipilihkan oleh Allah untuk bisa upaya, untuk usaha. Usaha ini pun diciptakan oleh Allah. Kalau Allah menjadikan seorang itu baik, maka Allah akan dekatkan dia dengan pengetahuan agama, akan difaqihkan dia, akan dicerdaskan dia. Ini Allah yang menjalankannya, Allah memberikan pilihan kepada mereka. Ini diantara yang masuk perkara jaiz. Nanti kita sambung lagi. Masih masuk perkara jaiz yang lain insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala la ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba Astolana aurati wa amini rahati wa ghufir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi isma fadlan wa judan manna nabi iktisabi minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli zuli salam alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dada tansi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.